Selamat malam pemirsa semuanya. Senang sekali saya Dr. Nida Puspita Ayu yang bisa memandu acara podcast tercinta kita kali ini, Ngobrol Sehat bareng Dr. Abdro spesialis penyakit dalam dan Dr. Fitri Nadia spesialis penyakit dalam. Ini udah sama-sama expert ya, jadi pasti bahasanya bakal asik banget. Di malam-malam yang dingin gini. Di malam yang dingin gini nih Dok, paling enak bahasanya tuh sebenarnya yang manis-manis. Ya, walaupun aku manis tapi bukan aku ya yang dibahas. Yang dibahas adalah tentang diabetes mellitus atau seringkali kita taunya penyakit gula. Apa salah dan dosanya gula ya sehingga dia kena predikat penyakit seumur hidupnya dia gitu ya Dok. Aduh. Sebelum kita bahas yang benar-benar lebih detail lagi, ini kedengeran ya? Ya udah kelar Kak. Sebelum kita mulai ke pertanyaan yang lebih berat lagi, kita langsung aja ke pembukanya ya Dok. Ini sebenarnya ada pertanyaan menarik untuk membuka satu dari banyak pertanyaan dari fansnya dokter, yaitu mama saya sendiri. Penting banget emang. Dari sebenarnya kata beliau tuh kan seneng sekali karena tahu kita mau duet podcast. Jadi menghujani saya dengan berbagai pertanyaan tentang diabetes. Kata beliau, sebenarnya gimana sih Dok ceritanya orang tuh kok bisa diabetes? Kelihatannya gimana? Terus kalau misalnya orang tuanya diabetes, apa anaknya bakal langsung diabetes? Nah itu pertanyaan pertama, mungkin bisa langsung berebet ke banyak hal lainnya gitu Dok. Boleh dari Dokter Abror dulu. Ya, jadi diabetes itu sebenarnya cuma satu kata kuncinya, kekurangan insulin. Deketan. Deket. Harus lebih mesra sama mic-nya. Jadi kekurangan insulin itu baik kurang beneran ataupun kurang secara relatif. Jadi Bu, ibunya Dokter Nida Nggak punya Instagram Dok. Oh iya. Jadi kalau orang bisa jadi kena sakit gula itu ya apakah badannya emang kurang memproduksi insulin atau yang kedua insulinnya mah cukup bahkan berlebihan tapi kurang efektif. Oke. Bisa yang disebut batu resistensi insulin. Berarti, jadi gitu ya? Iya. Secara awam mungkin ya Dok. Ya. Kalau berarti ya Dok dua tipe ya yang memang udah dari sononya memang nggak bisa, sama yang memang resisten berarti bisa menghasilkan tapi nggak optimal mungkin gitu ya Dok ya. Nah, terus gimana Dok kita sebagai orang awam tuh kayak yang apakah aku diabetes gitu? Gimana cara mereka mengenali hal itu? Karena kebanyakan kan taunya tiba-tiba kok gue udah nggak sadar lah, ternyata punya gula, padahal nggak tahu. Di cerita awalnya tuh biasanya seperti apa Dok? Jadi karena insulin ini kan penting untuk mengubah karbohidrat menjadi energi, menjadi tenaga tuh Sobat Healthies. Kalau kurang, baik kurangnya tadi relatif apa beneran, akibatnya energinya kan akan kurang di tubuh kita. Nanti gejalanya lemes, jadi lapar terus, padahal baru makan. Dan nanti kalau udah makan terus, sedangkan tenaganya tetap nggak bertambah, malah gulanya yang naik, jadi kencing terus. Nah, jadi intinya mah cuman lemes, banyak lapar, banyak kencing, akhirnya banyak minum. Udah gitu aja. Berarti 3 hal pentingnya itu ya Dok ya? Iya. Cepet lapar, cepet haus, pipis terus. Nah, udah waspada nih kan. Kan biasanya cuman kayak ngerasa ngantuk-ngantuk, gatal-gatal dikira diabetes. Padahal 3 hal pentingnya itu ya. Mungkin Dokter Nat mau ada tambahan dulu buat Mumi dan semua teman-teman netizen. Oh, iya. Netizen berarti ini ya? Iya, Netizen yang budiman. Iya, netizen benar. Iya, tadi udah disinggung ya sama Dokter Abror ya, kalau misalnya diabetes itu jadi dibagi 2 tadi, yang memang insulinnya memang kurang, sama dia insulinnya cukup, tapi reseptornya, jadi penerimaan dari hormon insulinnya dia terganggu. Nah biasanya kalau yang diabetes tipe 2 yang paling sering kita temuin itu, yaitu yang karena reseptornya sensitivitasnya turun tadi, karena asupan gulanya
terlalu banyak, too much gitu. Jadi dalam sehari dia cenderung mengkonsumsi kalori yang berlebihan, terutama gula gitu. Makanya kalau orang bilang, oh jangan banyak-banyak makan gula, nanti diabetes, karena dia akan semakin sering mengkonsumsi gula dalam jumlah besar, berarti kan insulinnya tuh overwork ya. Jadi sel beta pankreas yang memproduksi insulin itu bisa kelelahan, gitu loh. Jadi yang tadinya dia bagus sehat-sehat aja, karena biasa overwork, akhirnya produksi insulinnya turun atau sensitivitas reseptor insulinnya dia jadi kebal karena yang biasa kelelahan itu tadi, gitu loh. Jadi sebenarnya insulin itu bukan sesuatu yang asing bagi tubuh kita, justru penting gitu. Nah, untuk mengubah energi ini bisa diserap. Karena sebenarnya makanan sel itu makanan pokok dari sel di seluruh tubuh, mulai ujung rambut sampai ujung kuku, itu semuanya glukosa. Gitu. Kita butuh gula ya dok? Butuh gula. Nah, yang membantu supaya glukosa itu termetabolisme dengan baik dan terserap oleh sel itu insulin, gitu. Makanya terus nanti kita lihat apakah diabetes ini karena kekurangan insulinnya atau karena sensitivitas reseptornya yang turun. Nah, kalau Gitu. kayak gitu gimana dok? Misalnya, apakah aku tipe 1, apakah aku tipe 2? Ya, itu udah bisa kelihatannya gimana dok? Itu biasanya kalau misalnya yang tipe 1 atau sel beta pankreasnya yang rusak atau tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup, itu biasanya diketahui udah sejak usia muda, malah bahkan dari anak-anak. Dan itu terapinya mau tidak mau harus insulin. Oke, itu mah berarti dari kecil ya dok udah pasti Iya, ketahuan jadi langsung. memang dari kecil karena memang produksinya kurang ya harus dikasih insulin gitu loh. Tapi bedanya sama yang tipe 2, dia biasanya tadi lebih karena overworknya tadi ya dok ya. Jadi karena overwork, sensitivitasnya berkurang atau sel beta pankreasnya kelelahan, jadi ada insulin tapi kurang. Nah, biasanya diberikan obat-obatan yang memicu supaya sel beta pankreasnya bekerja optimal lagi, atau diberikan obat-obatan yang meningkatkan sensitivitas dari reseptor gitu. Jadi gitu ya teman-teman, ada 2 tipe nih. Pertama ada tipe 1 dan tipe 2. Jadi tipe 1 mah kan memang dari sononya emang dia udah nggak bisa menghasilin, jadi mau nggak mau makanya dia akan suntik insulin. Beda banget sama yang tipe 2 ini, karena dia memang sebenarnya ada bisa menghasilkan tapi jumlahnya nggak banyak, makanya masih bisa dibantu obat minum, nggak langsung suntik insulin. Terus kita harus tahu tanda gejalanya 3 hal penting tadi ya, ingat, lapar terus, haus terus, kencing terus. Nah 3 itu ya, 3P mungkin ya, polidipsi, poliurin, polifagi, itu tuh ya, hal pentingnya. Nah selanjutnya mungkin kayak orang-orang ya dok suka bilang kalau dia udah ngerasa sembuh, katanya sembuh dari diabetes. Apakah memang ada istilah sembuh untuk penyakit diabetes itu sendiri itu? Jadi yang ada sih bisa dicegah. Jadi makanya dari muda, dari anak-anak udah kita edukasi, biasakan makan yang cukup, secukupnya, dan juga berolahraga. Tapi kalau sudah kena, itu kadang-kadang kena itu sudah ada keluhan, itu berarti sebagian besar fungsi pankreasnya yang menghasilkan insulin tuh udah banyak yang rusak. Jadi ibarat sudah terlambat beberapa tahun. Jadi kalau udah kena atau bergejala itu udah agak terlambat. Jadi artinya lebih baik mencegah, dan mencegah itu dalam jangka waktu lama. Dan apalagi kalau udah kena, ya kita makin lebih waspada. Berarti kalau udah kena mah kayak ya gimana, nggak akan bisa, mungkin sulit terlepas dari itu. Jadi bisa hidup seperti orang sehat, hanya bedanya ada dibantu obat gitu aja. Tetap harus dibantu obat ya dok? Iya. Soalnya banyak banget kan yang saya udah sembuh kok, ke orang normal terus, jadi biasanya males tuh minum obat, tapi balik-balik nggak sadar gulanya tinggi. Memang biasanya kayak gitu. Ya, memang ada sih diet dulu ya, tapi itu mah kayaknya kasusnya sedikit. Padahal yang udah datang itu kadang udah berat-berat. Iya benar-benar dok. Jadi ya udah nggak usah berkecil hati. Anda tetap sehat dengan penyakit gula, hanya Anda lebih bertambah dengan minum obat aja. Kalau pencegahannya sendiri ya dok, buat kita nih ya insya Allah jangan sampai terhindar gitu. Gimana dok? Apakah cukup dengan
nggak perlu deh makan gula banyak-banyak, rajin banget ngitungin kalori yang masuk gitu. Apa cukup dengan itu aja atau ada hal penting yang lainnya yang harus netizen semua perhatikan biar dia terhindar dari penyakit gula walaupun ibu bapaknya punya penyakit gula misalnya gitu, atau yang tidak beresiko sekalipun dari orang tuanya tuh gimana dok? Gimana dok? Aku. Iya. Iya, jadi kalau misalnya yang harus diperhatikan, terutama yang punya faktor resiko ya. Jadi kenapa kok memang secara genetik ada sudah penelitian membuktikan bahwa pasien yang memiliki diabetes itu dia cenderung menurunkan peningkatan resiko menderita diabetes juga pada anak-anaknya. Tapi tidak selalu akan fenotipnya keluar, dalam artian walaupun genetik yang menurun belum tentu keluar kalau anaknya menjalani pola hidup yang sehat, gitu ya. Nah, yang harus kita waspadai itu ya tadi kalori berlebihnya. Kan tadi udah sempat disinggung kalau diabetes tipe 2 itu kan keluarnya karena kelelahan tadi, entah dari kelelahan sel betanya atau dari turunnya sensitivitas reseptor. Nah, kita cukup menghindari itu aja gitu. Jadi selama kita konsumsi kalori atau gulanya tidak berlebih, terus disertai juga dengan exercise, itu dia kejadian munculnya diabetes itu juga bisa ditekan gitu loh. Dan yang kedua kalau masalah obat-obatan, nah nanti tergantung juga diabetes yang tipe mana. Kalau yang diabetes tipe 1 yang memang sejak awal sel beta pankreasnya sudah tidak memproduksi secara maksimal, secara optimal, ya dia harus bergantung sama insulin seumur hidup. Tapi bukan berarti itu tidak bisa hidup normal. Jadi hanya karena dia membutuhkan insulin, dia bisa tetap hidup seperti biasa, hanya insulinnya harus disuntikan tiap hari. Kayak gitu ya. Terus yang kalau kedua, yang tipe 2 memang setelah minum obat ya pasti dong kadar gulanya normal gitu ya. Pasti kadar gulanya normal, terus merasa gejalanya membaik gitu-gitu ya. Tapi kalau memang sudah ada penurunan dari fungsi sel beta maupun reseptor, biasanya tetap diperlukan kontrol berkala supaya tidak terjadi kekambuhan. Karena kan kalau kita kembali lagi ke mana patofisiologinya, memang kan sebenarnya gula itu makanan untuk sel. Jadi kalau misalnya dia insulinnya tidak bekerja optimal, sel-selnya kelaparan, komplikasi yang terjadi itu sistemik atau menyeluruh, mulai dari ujung rambut kayak rambutnya rontok ya. Jadi racun jadi racun. Iya, jadi dia teh makan ya. Makan tapi nggak bisa diserap gitu loh. Jadi tubuhnya makanya mengirimkan sinyal-sinyal saya lapar. Jadi lapar terus. Tapi apa yang kita makan karena insulinnya tidak bekerja dengan maksimal tadi, nggak bisa masuk ke sel. Jadi laparnya ada terus, hausnya ada terus gitu, tapi nggak bisa masuk. Makanya dibutuhkan obat-obat yang membantu kerja insulin tadi. Dan kalau misalnya gulanya nggak bisa masuk terus, sel-selnya rusak atau mati, nah komplikasinya bisa muncul mulai dari yang mata misalnya ya paling sering katarak ya, terus misalnya ke syaraf atau pembuluh darah, jadi sering baal-baal apa. Nah, yang bahaya kalau dia sudah menyerang organ yang vital, misalnya ke jantung, otak, terus ke ginjal gitu. Nah, nanti jadi komplikasi yang lebih serius. Makanya diabetes itu walaupun kesannya tidak muncul gejala apapun, kontrol rutin tetap diperlukan. Oke. Jadi sobat healthy semuanya yang sudah terkena diabetes, mau itu tipe 1 atau tipe 2, kita tuh masih tetap bisa hidup normal ya kan, tapi dengan sering mengontrol kadar gulanya. Jadi jangan kayak yang apakah aku sudah tidak punya harapan hidup? Ternyata tidak, kita masih bisa hidup normal kok, tapi jangan lupa kontrol. Terus yang masih diberikan kesehatan oleh Allah, selayaknya kita menjaganya dengan mungkin rutin berolahraga dari sekarang, sama makan manis tuh boleh, tapi lagi-lagi lebih baik cukup daripada kurang atau lebih ya kan, kayak judul lagu, tahu nggak? Mesti nggak tahu kan? Nggak tahu, aduh. Cukup Ada sekali. Govinda, lebih baik cukup daripada kurang atau lebih ya. Udah. Capek. Ya tadi sempat disinggung juga ya dok, ternyata gula ini kalau dia sudah dalam diri kita udah kayak punya penyakit gula, harus bukan bersiap diri, mungkin waspada, bisa tadi ya kena ke mata,
ntar jadi kayak entah nggak bisa lihat pelan-pelan mungkin ya, seperti retinopati diabetik gitu kan. Terus ada yang katanya gagal ginjal gara-gara diabetesnya, terus suka kesemutan terus katanya gara-gara gulanya, atau justru dia yang kayak nggak karena udah nggak punya ngerasa sih kayak sensitivitasnya berkurang, pas luka bakal tahu kalau dia luka, terus habis itu lukanya nggak sembuh-sembuh. Apa itu memang betul berhubungan erat dengan gula yang tinggi terus-menerus, atau itu memang sebenarnya butuh jangka waktu bertahun-tahun untuk terjadi seperti itu, Dok? Atau memang semua penyakit diabetes bakal begitu gitu? Bisa banget pertanyaannya sih. Aku itu titipan para netizen. Ya memang penyakit gulanya sendiri itu tidak fatal. Fatal komplikasinya. Oke. Komplikasinya itu kan terbagi dua ya, cuman mikrovaskuler dan makrovaskuler. Artinya akan merusak pembuluh darah baik yang besar maupun yang kecil. Oke. Ya, kayak mata itu berarti pembuluh darah kecilnya. Kalau jantung itu pembuluh darah besar. Bisa juga gitu ya, Dok ya. Nah, jadi kita berusaha keras mengontrol gula itu agar tidak timbul komplikasinya. Ya, semuanya, karena komplikasinya ya semuanya. Jadi kita tetap semangat, sobat-sobat healthies. Penyakit gula itu mungkin apa ya? Keadilan Tuhan. Gimana Allah tuh? Maha Adil. Orang yang sudah terlalu banyak mungkin kuliner, makan, mungkin nanti di masa sakitnya harus mengurangi. Ya, tapi kalau kita hidup sederhana dari awal, nah, mungkin sampai selanjutnya akan sehat. Makanan kita akan lebih bebas dibanding orang yang sudah kena gula. Ya nggak apa-apa, kita kan tawakal aja. Setelah berusaha, ini bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya. Berarti mungkin memang si komplikasi itu akan terjadi, tapi kan memang tidak segera ya, Dok. Jadi jangan berkecil hati. Tetap waspada, tetap berobat. Nah, kalaupun itu sudah bisa terjadi dan diketahui lebih awal, nggak akan yang berefek berat gitu ya, Dok, asal diketahui lebih awal, mungkin begitu. Ya, Sobat Healthies, apa ada yang mau ditanya ini? Mana aku tunggu pertanyaan kalian nih. Tunggu doang. Ada Dok dari Ugit. Oh, Bu Ugit, Ya. di sini nggak muncul. Ini tuh Kamu pertanyaan sinyalnya Orang jelek muter-muter. kayaknya ya, muter-muter mitos aja. atau fakta, Dok? Katanya kalau bapaknya diabetes akan menurunkan pada anak perempuannya. Begitu juga sebaliknya. Gimana tuh, Dok? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta, Dok? Mitos. Oh, mitos. Berarti kalau kalau bapaknya dikirain bapaknya diabetes, anak ceweknya bakal diabetes. Atau ibunya diabetes, anak cowoknya diabetes, berarti itu mitos. Nggak milih. Enggak milih. Iya. Tepatnya nggak milih. Dia memilih siapa sebenarnya? Mungkin itu disamakan dengan wajah kali ya. Kadang kan kalau anak laki miripnya sama ibu, Oh gitu. anak perempuan mirip sama bapak. Aku mirip siapa? Salah satu ini aja. Oke. Nih, Tapi berarti kepercayaan. itu mitos ya, saudara-saudara. Tapi Jadi memang menurun dalam segi genetik memiliki peluang sekitar 30%. 30%. Ya, Oh, kalau orang cukup tuanya gede diabetes, anaknya bisa diabetes juga. Tapi kan dengan syarat ditunjang oleh faktor-faktor lain. Jadi memang 30% mungkin akan ke anaknya diabetes, tapi kalau anaknya gaya hidupnya bagus ya aman-aman aja gitu. Tenang ya. Apalagi? Satu lagi dari Yuyun.Budiman. Iya. Benar nggak, Dok, kalau habis makan langsung tidur bisa menimbulkan penyakit diabetes? Mitos atau fakta, Dok? Habis makan, bobo, paginya diabetes. Oh, nggak mungkin sih. Gimana tuh? Bisi Wae itu sian ya. Jadi nggak mau bangun-bangun dah. Silakan mau jawab. Mitos juga itu ya. Mitos. Jadi kembali lagi tadi kan kita bahas bahwa penyebabnya diabetes itu kan overworknya dari sel beta atau dari reseptornya. Jadi kalau selama dalam asupan sehari itu dia tidak berlebihan, jadi tidak melebihi kebutuhan total kalori sehari, Iya. mau dimakan jam berapa aja sebenarnya nggak masalah. Oke. Paling nanti gangguan pencernaan aja, kembung misalnya.
atau Berarti- mengganggu karena kerjanya kan jadi berat ya pencernaannya, padahal kita mau istirahat gitu. Tapi kalau menimbulkan diabetes mah enggak. Bukan salah makan malamnya ya. Bukan salah makan malamnya, Oke. tapi memang pada penderita diabetes itu karena tadi juga udah disebutin bahwa metabolisme glukosanya terganggu, jadi dia lapar terus. Makanya biasanya kalau udah punya diabetes, dia cenderung malam pun masih makan, terus haus terus, jadi bawa botol air kemana-mana gitu, karena udah ada diabetesnya gitu. Oke. Dan soal orang tua tadi, karena faktor genetik diturunkan 30%, jadi sebenarnya lebih tepat mengatakan bahwa 1 dari 3 anaknya akan membawa gen diabetes. Oh. Jadi 1 dari 3 anak akan memiliki keturunan diabetes. Tapi kalau anaknya tidak mengikuti pola dari orang tuanya, karena kan tadi dipicu lifestyle ya. Tapi biasanya kalau serumah kan sama ya, kesukaan makannya sama, cara olahraga atau apanya sama, jadinya cenderung Mager muncul. Nah, mager community atau kebiasaan harus makan, kalau makan harus misalnya suka makan martabak tiap hari gitu ya, atau minum soda. Nah, itu kan junk food gitu, akhirnya saat anaknya deket punya keturunan genetik itu jadinya muncul diabetesnya. Padahal kalau anaknya nggak ngikutin itu, ya nggak muncul walaupun punya faktor genetik itu. Oke. Paham ya. Jadi jangan pernah berpikir kalau abis makan bobo bangun tidur diabetes, enggak. Cuman prosesnya nggak semudah itu gitu ya. Ada cerita panjangnya. Apalagi Ada lagi dok, dari Asti_ya. Dok, kalau gula darah dari waktu ke waktu rendah terus, itu bisa dikatakan penyakit diabetes apa bukan? gimana tuh dok? Iya, Dok. Gula darah dari waktu ke waktu rendah terus, apakah itu juga disebut diabetes? Ya malah enggak ya. Oh, gimana tuh? Malah diabetes itu kan ketidakmampuan mengolah glukosa sehingga gulanya jadi tinggi. Kalau Bu Asti bertanya begitu berarti bukan diabetes kalau rendah. Tapi berbahaya juga kalau rendah terus. Kan lemes mungkin ya dok ya? Nah, itu bukan diabetes, malah yang kita takutkan dia kelebihan insulin. Oh. Memang kadang ada tumor ya yang menghasilkan insulin. Akibatnya gulanya rendah Rendah terus, terus. sering pingsan terus. Oh, oke. Jadi ya bukan oke. diabetes, tapi malah penyakit berlawanan dari diabetes. Bukan diabetes tapi kebalikannya mungkin. Jadi tetap harus diperiksakan ya. Kalau ternyata dicek kok low rendah lagi gitu. Low biasanya. Jadi sampai tidak terukur. Jadi di bawah 60 skornya kalau udah low itu ya, di bawah 60 kalau diperiksa gula darah Kalau gula sewaktunya. berarti iya benar. Iya, paling sering Sewaktu itu ya? tumor yang menghasilkan insulin bisa di tumor pankreasnya atau di tumor lain yang menghasilkan hormon serupa dengan insulin. Jadi dia malah gulanya turun gitu. Tapi bukan diabetes. Bukan ya Bu Asti, tenang. Apalagi netizen? Kenapa orang dengan berat badan berlebih atau obesitas menempatkan seseorang itu beresiko menjadi diabetes? Nah, kenapa yang gendut-gendut ini beresiko besar untuk terjadi diabetes nih dok? Apa salah dosa kami? Ya memang ceritanya panjang. Panjang. Ceritanya panjang. Sambung ya. Minggu depan Mas. Ya pada intinya kan kalau gemuk ya, boleh nggak ngomong gemuk? Boleh. Kan kalau ngomong gila nggak boleh. Hmm. ODGJ, nggak mungkin Iya. ODBB. Kalau kita ngomong soal berat badan sebenarnya kita kan bisa ngomong underweight, normal, overweight, obese ya. Jadi berdasarkan BMI memang ada overweight sama obese. Jadi berat badan berlebih itu nggak semua obes. Obes pun ada grade-nya dok ya. Ya morbid ada macam-macam. Ada yang grade 1, grade 2, morbid. Nah, yang kayak ya yang dibilang gemuk pada umumnya gitu mungkin lebih ke overweight atau obes ya dok. Apakah? Obes biasanya. Nah, mereka itu gimana sih? Kenapa dicap sebagai hati-hati loh gendut-gendut ntar diabetes gitu? Nah, berarti masih ada kan nggak semua orang gendut diabetes kan dok gitu. Kalau orang gendut diabetes, cerita panjangnya biasanya bermula dari mana sih dok? Ya dia bermula berarti orang sampai menyimpan kelebihan kalori dalam bentuk lemak sehingga overweight itu kan karena makanannya berlebih. Makanan yang berlebih ini saat mengolahnya itu pasti pankreas akan bekerja keras. Nah,
itu mungkin dalam beberapa tahun pankreas masih sanggup. Tapi nanti bila terus berlangsung lama, akibatnya tidak mampu lagi. Pankreasnya sudah lelah, sudah sel-selnya rusak. Itu baru dari satu hormon ya. Dari situ hormon. Belum dari kalau obesitas yang di perut, itu dia mengeluarkan juga berbagai hormon-hormon lain. Oh, beda ya dok ya. Banyak itu hormon. Leptin, grelin, ya apa itulah. Berat guys. Banyak sekali. Nah, itu semua akan menjadi jalur-jalur menuju diabetes. Jadi, ya intinya sih di seluruh dunia sudah dicetuskan melawan obesitas ini. Karena obesitas ini akan berisiko ya berbagai penyakit. Dia beresiko, tapi belum tentu si gendut ini akan diabetes gitu ya dok. Tapi belum. ada apa sih butuh waktu yang lama. Cuman ya tadi diabetes juga ketahuannya kan nggak yang sehari 2 hari sayangnya. Tiba-tiba badan dia kurus, ternyata dia udah punya DM dari kapan, yang gitu yang kita nggak tahu ya dok ya. Oke, gimana sis? Ada lagi? Bagaimana orang diabetes tahu bahwa penyakit mereka terkontrol dengan baik? Nah, iya dok, kan suka tuh pada yang dia merasa gulanya bagus terus-terusan, ini udah aman kok gitu. Nggak lemes gitu ya. Nah, gimana dok kalau biar beliau-beliau tuh yang punya diabetes tahu kalau aku ini udah terkontrol dengan baik gitu. Gimana tuh? Iya, jadi kalau sebenarnya kalau untuk penderita diabetes itu dia itu ada targetnya ya, dan ada slogannya sebenarnya yang ditutupnya yang di kumpulan diabetes itu apa sih namanya? Kripe. Ya pokoknya itulah. Jadi dia harus menjalankan pola hidup sehat. Jadi tidak terganggu aktivitasnya sehari-hari karena sebetulnya gula yang berlebihan atau gula yang terlalu rendah itu pasti nanti mengganggu ya, jadi baik konsentrasinya, istirahatnya dan lain-lain pasti terganggu. Jadi biasanya dia tidak mengganggu hidupnya sehari-hari. Kedua, dari faktor laboratorium pasti gula darahnya dalam range yang sesuai target kita. Ya. Targetnya berapa sih dok? Kalau misalnya untuk kita katakan diabetes itu sebenarnya secara diagnostik itu kalau kita ngecek gula darah itu di atas 200 pada 3 kali pemeriksaan berbeda, minimal 2 kali. Jadi kalau datang pertama 200 tuh belum tentu kamu diabetes gitu, nggak Belum. mesti ya dok? Oke. Jadi harus diulang lagi di waktu yang berbeda. Atau jika gula darah saat puasa, dalam kata lain tidak makan atau minum yang berkalori apapun, minimal 6 jam terakhir itu di atas 126. Oke, itu gula puasa ya. Itu gula puasa gitu. Jadi kalau misalnya nanti sekali kok gulanya tinggi, belum tentu dia diabetes, harus diulang lagi. Siapa Di tahu habis waktu yang makan berbeda. sirup gitu kan? Atau bisa juga kita sebutnya hiperglikemia reaktif, misalnya dia waktu ada infeksi atau ada stresor yang lain, nah itu gula bisa naik gitu, karena itu mekanisme tubuh sebenarnya. Nah gitu, jadi kalau misalnya kita bilang pada satu kali pemeriksaan kok gulanya naik, tapi ini sebelum tegak diagnosa ya. Kalau udah tegak diagnosa ya kita sebenarnya kalau target gula darah itu yang jelas 140 sampai 180. Kalau Puasa? gula darah puasanya tadi di bawah 130 gitu ya. Iya. Makanya nanti beda, ada yang bilang ini gula saya normal kok 150, 160, tapi kan puasa. Jadi masih kalau pas tinggi. puasa ya tinggi gitu, terus tidak muncul komplikasi dari diabetes. Jadi yang tadi yang gangguan mikro sama makrovaskulernya tidak terjadi, berarti itu diabetesnya terkontrol dengan baik. Kalau dia udah muncul kayak yang sering kesemutan aja misalnya ya dok, walaupun gulanya bagus terus tapi dia muncul tuh salah satu, belum bisa dikatakan terkontrol berarti ya dok ya? Bisa. Soalnya kalau misalnya yang namanya neuropati atau kerusakan saraf itu salah satu komplikasi mikrovaskuler, itu nggak bisa sembuh total sebenarnya. Gitu. Jadi kemampuan saraf itu untuk memperbaiki atau regenerasi itu kan terbatas. Jadi kalau misalnya sudah timbul dari komplikasi neuropatinya, itu cenderung tidak bisa
sembuh total, tapi dengan obat-obatan dia gejalanya bisa minimal, jadi tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi kita bilang tetap terkontrol, tapi bukan berarti dia benar-benar kembali sehat seperti semula gitu. Iya, oke. Nah, itu salah satu motivasi berarti buat kita semua. Ingat, komplikasi diabetes itu kalau sudah kena sulit kembali normal. Nah, iya benar. Jangan sampai terjadi. Makanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Soalnya tadi ternyata yang kita bisa bilang normal pun belum tentu jarang ya dok suka mungkin gini, ya. suka nakal. Kalau mau datang ke dokter dia puasa, nggak makan. Nah itu gimana mensiasatinya? Pas pulang dia, wah udah diperiksa ini. Makanya kita cek HbA1c. Itu ada yang nggak bisa bohong berarti Ya, ya. Itu ada yang nggak bisa bohong ya. Jadi para penderita diabetes yang budiman ya tidak bisa terus-terusan membohongi dokter Anda. Dokternya lebih pintar ya, mohon maaf. Karena ada yang namanya pemeriksaan HbA1c. Itu biasanya kita tes juga waktu awal-awal pasien didiagnostik diabetes ya. Apalagi yang gulanya masih kadang di atas 200, kadang enggak. Nah, itu kita cek. Karena HbA1c adalah kurang lebih skor gula yang diikat oleh hemoglobin dalam 3 bulan terakhir. Oh iya. Jadi dia beda sama tadi. Nggak bisa, karena kita tahu skornya 3 bulan terakhirnya tinggi Iya. atau normal. Anda tidak gitu. bisa berbohong ya kan. Biasanya diceknya berapa bulan? Berarti 3 bulan sekali aja ya dok? Oke, 3 bulan sekali. Jadi sobat healthies, kalau yang bisa dikatakan normal tuh dilihatnya banyak ya dok, nggak satu aspek aja. Ada nilai laboratoris aja, ada gula sewaktu, gula puasanya, terus yang paling penting sih tadi si HbA1c-nya ya. Jadi selalu konsultasikan hasilnya apapun ke dokter Anda ya. Next, apa lagi kakak? Ada lagi dari Mad_Ozi, perawat anak nih dok. Maaf dok, pernah nemuin kasus pasien anak yang sudah punya penyakit gula dari kecil. Setelah ditanya, ternyata si anak katanya sering minum produk teh cup. Berapa anjuran minum itu agar aman, dan apakah itu aman untuk anak? Tuh dok, iya jajan-jajanan anak sekarang kan kayaknya manis-manis semua deh kayaknya. Apakah memang kalau mereka minum itu tiap hari sembari pulang sekolah bisa meningkatkan diabetes? Terus yang sehat gimana, jajan apa harusnya tuh dok? Jadi memang ini dari kecil sudah harus ditanamkan. Kalau di Singapura udah dilarang itu minuman-minuman Yang berpemanis. ada. Ya. Karena apa? Sekali mulai dari kecil diberikan makanan manis, itu akan terjadi kecanduan. Edik. Ya, jadi otomatis biasa susunya manis, dikasih yang nggak manis pasti nggak mau. Makanan juga begitu. Nah, kasus yang tadi seorang anak sudah kena diabetes, bisa saja jadi dia kena diabetes yang harusnya kenanya usia dewasa, tapi jadi kena lebih cepat. Ya karena pankreasnya sudah lelah juga. Apalagi teh cup itu atau minuman berperasa itu termasuk gula yang sederhana. Jadi kalau diminum itu tidak diolah lagi sudah jadi gula. Akibatnya tubuh itu akan kewalahan menghadapi. Tinggi banget soalnya ya dok kadar gulanya. Oke. Tapi sesekali nyolong minum gitu boleh nggak sih dok? Kan anak sulit dikendalikan gitu. Nggak dikasih duit bisa ngutang ke warung sendiri kan? Siapa yang ngajarin utang? Berarti ada yang ngasih contoh utang loh ya. Dia kan harusnya nggak tahu konsep utang ya. Itu Ya, jangan sampai kecanduan karena sekali beri sesuatu yang manis, yang enak, pasti akan pingin lagi. Berarti lebih baik untuk tidak ya daripada Iya, lebih nyoba baik berikan tagihan. jenis gula-gula yang kompleks. Artinya gula yang kalau dimakan itu masih harus dipecah lagi, dicerna lagi. Kalau gula murni itu dia benar-benar tidak bermanfaat. Oke. Itu kalau kayak gitu dok, berarti memang ada anak juga yang nggak mesti penderita diabetes tipe 1 ya. Ada juga yang dia sedari dini karena pola hidupnya udah jelek duluan, dia akhirnya Ada istilahnya itu ya, MODY. apa tuh? MODY. Berat saudara-saudara. Sama apa? lada. Iya.
Jadi maturity onset Mm-mm. diabetes of the young. Hmm. Jadi harusnya kenanya dewasa, kenanya anak Jadi muda. dia teh sebenarnya udah ada resiko. Ah. Biasanya secara genetik memang sudah punya resiko. Mm-mm. Nah, tapi karena sudah dipupuk ya, Mm-mm, dikarbit dipupuk. dari kecil, nah jadinya Tumbuhnya cepat. munculnya lebih cepat daripada yang seharusnya. Oke. Gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya nih bapak ibunya ada salah satu atau malah keduanya punya diabetes, sebaiknya anak-anaknya tidak dibiasakan mengkonsumsi gula, terutama tadi ya gula sederhana. Mm-mm. Jadi kita tuh nggak ngomongin karbohidrat ya, Mm-mm. sobat healthies. Nah, Iya, Oke. iya. nah seringnya penderita diabetes ini menjadikan karbohidrat sebagai musuh, Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Padahal karbohidrat itu bukan musuh kita. Karbohidrat bersama protein dan lemak adalah 3 jenis makronutrien yang penting. Jadi itu tidak bisa dihilangkan dari menu makanan kita. Oh iya benar. Nah, Heeh. sampai sekarang pun yang namanya diet menghilangkan salah satu komponen makro, Mm-mm. entah itu karbohidrat, entah itu lemak, Iya. secara ilmiah dalam jangka panjang dia tidak bisa dipertahankan tanpa mengalami komplikasi gitu. Oh, iya sih. Jadi tetap harus ada karbohidratnya. Tapi yang bentuk kompleks yang harus dicerna dulu baru jadi gula. Jadi kita tuh ada istilah yang namanya glycemic index ya. Oh. Ada GI. Aduh, GI. ini Nah. panjang lagi nih kan. Nah, Heeh. jadi kalau makannya gini bilangnya, saya nggak makan nasi. Nah, iya. Atau saya makan nasi kemarin, dari mana? Yang nyuruh makan nasi Iya, kemarin Iya, gitu. katanya kalau makan nasi kemarin dia gulanya bisa lebih terukur Nggak bagus. ada ceritanya, kalau mau Hey. makan nasi mah makan Nah, nasi. aja gitu. Yang kurangi itu adalah gula bentuk sederhana, entah itu gula pasir, gula merah, gula batu, apalagi gula-gula dengan penguat rasa dan pengawet seperti di minuman kemasan atau produk-produk yang pokoknya yang kemasan-kemasan proses food itulah. Oh, jadi yang Ada satu tuh yang suka banyak diminum, madu. Oh, Nah, iya tuh Dok kan. Karena kan termakan iklan. Katanya kan kalau minum madu tiap hari sehat. Apakah seperti itu konsepnya, Dok? kalau sudah diabetes enggak? Oke. Jadi kalau madu bagus buat yang pekerja keras, memang masih sehat, butuh tambahan energi. Dan itu pun tidak berlebihan karena gula pada madu itu cukup tinggi. Jadi kalau untuk dikonsumsi dalam jumlah yang cukup ya boleh, selama dia juga tidak menderita diabetes ya. Sama itu Dok, korma lah, sari Iya. korma. Iya, ini memang iklan-iklan itu bagus tapi jadi Atas nama iklan ya kan. Nah. Jadi akhirnya kecolongannya di sana gitu. Tuh kalau udah ngomongin gula sama makanan itu kayaknya kita bisa panjang banget ya, Oh, Dok. banyak. Belum indeks glikemik, belum masalah makanannya mau gimana. Ini mitosnya sama faktanya juga masih banyak. Ada lagi mungkin dulu sebelum kita lanjut nih. Belum ada. Aku tadi sebenarnya tertarik nih, Dok. Soalnya pasien-pasien yang punya penyakit gula itu sering ngomong, saya nggak makan nasi, sekarang nggak makan nasi, soalnya kalau makan nasi gulanya jadi tinggi, tapi kok kalau nggak makan nasi gulanya tetap tinggi. Nah biasanya terus kayak mereka tuh akhirnya stres sendiri, tapi gulanya juga nggak turun-turun, tapi nggak mau makan juga akhirnya. Itu kayaknya susah banget ya, Dok, memecahkan misteri itu. Gimana tuh, Dok? Wanggut aja. Jadi memang tubuh kita itu kalaupun tidak makan, dia bisa membuat gula sendiri. Oh, gitu. Kan ada fungsi hati itu salah satunya membuat gula saat dibutuhkan. Nah, jadi saat misalnya dia tidak makan dari jam 5 sore sampai besok jam 8 pagi, kok gulanya tetap Masih tinggi, iya. Karena dia ngambilin dari otot-otot, dari lemak. Akibatnya malah sobat healthy bisa tambah kurus, Oh. badannya lemah, gulanya tetap tinggi. Bahkan besok paginya saat gulanya udah tinggi, lapar banget, makannya banyak lagi. Nah, itu balas dendam ya, Dok ya? Tinggi, ya. Oh. Memang lebih baik makannya
porsinya terbagi, Oh. sedikit tapi sering. Mm-mm. Jangan sampai tubuh kita akan digerogoti Mm-mm. karena diambil untuk dijadikan gula saat tubuh kita kelaparan. Oh, berarti ya dia akan memakan yang lainnya juga ya dok, makanya Iya. orang-orang diabetes dari yang gendut banget bisa jadi kurus banget Iya. ya karena ada proses itu ya. Soalnya mereka kadang saya udah nggak makan kok, nggak makan nasi tapi tiap hari cek gula tinggi terus mereka akhirnya stres itu katanya juga bisa bikin gulanya naik, bener nggak dok? Masuk Oh, baik stres fisik maupun juga psikis. oh oke. Jadi gitu ya teman-teman semua. Kalau bukan berarti kita tidak makan itu membuat gulanya jadi rendah, justru mungkin lebih ke tepat jadwal, tepat jumlah gitu ya dok ya. Ya. Apalagi nih satu lagi. Jenis. Oh, jenisnya iya. 3J. 3J. Kayak iklan ya. Enggak. Ya, emang slogannya gitu. Harus tepat jadwalnya, jumlah atau porsinya, tepat jenisnya. Jadi yang seperti dibilang tadi yang namanya nasi itu bukan musuh Anda. Silakan makan nasi, tapi dengan porsi yang sesuai gitu. Jadi malah nggak boleh, benar-benar dihindari. Yang harus dihindari cuman gula-gula sederhana yang cepat menaikkan gula tadi, terutama pada makanan dan minuman kemasan. Oke. Atau gula pasir atau gula merah atau gitu. Soalnya ada tuh kan misalnya pasien nggak makan manis tapi dia masaknya pakai kecap. Iya. Kalau nggak gitu pakai bumbu kacang. Terus Ada kalau- gula merahnya kan. Terus bilang udah enggak kok, tapi sekarang pakainya sebut merek Iya. yang Pakai gula pemanis buatan. Nah, gitu. Itu mau bilang tetap dibilang gula sederhana juga kan dok itu, maksudnya nggak mungkin kan nggak manis tanpa gula gitu. Kalau itu agak beda ya dok ya. Itu sih nol, itu kalorinya nol. Itu benar kalorinya berarti. nol. Jadi itu sebenarnya cuma ngibulin reseptor aja. Oh. Jadi dia itu adalah zat sintetik yang membuat makanan itu terasa manis. Oh, Ya, berarti aman ada. saudara-saudara. Dari Cuma kalau daun susunya stevia. jangan, kan ada susu. Oh, Jadi iya juga. tapi ya kembali lagi sebetulnya rasa manis itu hanya faktor kebiasaan kita aja. Gitu loh. Jadi yang namanya pemanis buatan di mana-mana ya jangan dikonsumsi berlebihan juga. Jangan terus benar-benar kita tiap hari tetap minum teh manis terus, Nah, tetap itu. minum kopi terus, kan nggak apa-apa, kan Kopi pakai terus, es gula terus. pengganti. Enggak gitu konsepnya. Jadi yang benar-benar dihindari itu adalah menghilangkan kebiasaan makan dan minum manis itu. Oke. Nah, karena teh tetap teh tanpa gula. Kopi tetap kopi, susu Iya. tetap susu. Nah, terus tadi susu D. pip, Nah, itu susu untuk yang diabetes. Ya, itu mengklaim sebenarnya sebagai bukan susu, Oh, bukan. pengganti makanan. Tulisannya pasti gitu. Iya. Bukan susu dia adalah pengganti makan. Nah, Jadi kalau udah minum itu nggak usah makan, gitu kan dok? Konsepnya salah aku nih kalau kayak gitu. Konsepnya kalau belum makan boleh minum itu. Betul. Misalnya lagi nggak nafsu makan. Tapi habis itu jangan sambil makan, gitu. biasanya dialog itu minuman. iya bener. Jadi Oh. itu bahkan ya untuk anak-anak pun susu kan sekarang udah dicoret. Sekarang udah nggak ada lagi ya 4 sehat 5 sempurna ya. Iya. Jadi susu itu udah nggak ada. Kayak isi piringku. Jadi si piringku tuh sekarang cuma menu 4 bintang kalau nggak salah ya. Nggak ada susu Jadi lagi. susu itu sudah bukan menu yang disarankan sebagai makanan penunjang. Jadi tidak harus minum susu, apalagi kalau sudah punya penyakit tertentu gitu yang harus mengontrol kalori seperti diabetes. Justru seringnya terjerumus di sana karena susu untuk diabetes itu tidak menurunkan gulanya. Dia itu mengganti makan untuk para penderita diabetes yang kesulitan makan. Jadi misalnya pada usia lanjut yang giginya sudah banyak hilang, dia harus makan bubur terus, bosen nggak nafsu makan, minum susu. Atau dalam kondisi sakit berat ya, atau dalam kondisi misalnya pasca stroke. Kalau pasca stroke kan ada kemampuan menelan sama mengunyahnya terganggu. Nah itu bisa kita bantu dengan cairan, jadi pakai susu, tapi bukan berarti habis makan minum susu. Nah itu ya Jangan salah Double. kaprah. double jadinya. Ada lagi yang nanya? Ya gimana? Dari Ensa Adah 67.
Dok, seberapa penting pemeriksaan HbA1c untuk penderita diabetes? Apakah ada kadar tertentu sehingga harus dilakukan pemeriksaan tersebut? Oh iya, Ada kayak dong. indikasi gitu. Kapan sih, apakah orang-orang yang menganggap dirinya sehat harus rutin cek atau hanya orang gula aja, dan kapan sih sebaiknya kita cek gitu? Jadi sangat penting tujuannya sih untuk mengetahui pengontrolan kadar gulanya. Jadi kalau untuk kegawatan atau sesuatu yang Akut segera sifatnya, gawat. itu tidak perlu, karena dia kan menggambarkan situasi 3 bulan terakhir. Iya. Nah, hanya kalau memang hasil HbA1c-nya tinggi, memang nanti komplikasi jangka panjangnya akan meningkat. Tetapi tidak ada keharusan khusus untuk segera harus diperiksa. Nah, kecuali apa? Bila kita bertanya-tanya, ini apakah sudah terkontrol atau belum? Oke. Pakai HbA1c, tapi tidak harus wajib. Nah, kecuali memang ada persyaratan dari BPJS buat mengambil insulin, atau Terus ada misalnya nyertain ya. kita masih ragu ini apakah hiperglikemi reaktif, hanya cuma sesaat, apa emang punya gula. Nah, jadi karena ini memang pemeriksaan yang pertama mahal, masih alatnya terbatas, tidak perlu selalu darurat ya. Begitu Mbak M Saada. Berarti kayak orang yang pertama terdiagnosis baiknya cek dulu HbA1c-nya, baiknya sih gitu. Atau biasanya kan betul kata dokter tadi, kalau mau next ke insulin atau dia tahu seberapa parahnya, bisa jadi indikatornya si HbA1c mungkin ya gitu dok. Bisa kayak Bisa. gitu. Ya, Jadi kan kita bila belum tercapai, Heeh. obat bisa nanti dirubah, dinaikkan. jadi kita sebenarnya menegakkan diabetes itu kalau skor HbA1c-nya di atas 7. Di atas 7. Di atas 7, berarti itu menandakan secara rata-rata gula darah sewaktu dalam 3 bulan terakhir itu di atas 200. Itu nanti setelah kita cek HbA1c dia di atas 7. Nah, itu biasanya rata-ratanya di atas 200. Makanya kalau mau memastikan, jadi misalnya udah punya DM lama, tiap kontrol bagus, bolehlah 6 bulan atau setahun sekali dicek HbA1c. Atau tadi waktu pertama kali didiagnosa, gitu, apakah ini cuman gulanya tinggi karena infeksi atau penyakit lain, atau memang benar-benar punya diabetes, kita cek dulu HbA1c-nya. Gitu. Tapi kalau ada juga sih yang kita sebut prediabetes ya dok ya, atau toleransi glukosa oral terganggu juga ada. Jadi dia waktu dia mengkonsumsi gula, dia nggak kuat, nggak bisa memetabolisme, jadi gulanya akan naik. Tapi kalau dia nggak mengkonsumsi gula sederhana, jadi cuman karbo kompleks aja atau yang makroprotein, makronutrien lain, dia gulanya nggak naik normal. Nah itu biasanya nanti HbA1c-nya Pusing kan? bingung kan? Aduh. Pusing. Jadi makanya kalau untuk jadi pada dasarnya kalau untuk pasien HbA1c itu kita cuma tes waktu penegakan diagnosa, sama kalau untuk pengobatan jangka panjang yang untuk memastikan benar-benar gulanya sudah terkontrol, gitu aja. Aduh ini Jadi nggak banyak harus banget nih. Dirutinkan Buat gitu sih. cek. Jadi kalau ngomongin gula sih kayaknya nggak akan pernah habis ya, karena yang manis biasanya lama ini waktunya, ya kan? Tapi waktunya udah habis. Iya, tapi waktunya udah habis. Sedih sekali. Kira-kira kalau kayak gini dok, kita apakah akan membuat season 2 untuk dia DM ini? Kayaknya masih banyak deh yang harus kita kan bahas. DM itu banyak apa segi-seginya. Iya. Baik Kita tuh belum bahas diabetes yang kehamilan. Iya itu. Kebetulan. Nah kan itu masih ada PR besarnya. Tapi sebelum kita closing, mungkin dokter kasih aku kesimpulan dulu dong, biar sobat Healthies nih tahu. Jadi Biasanya moderator nggak sih? aku aja. Biasanya ngasih kesimpulan Baiklah, moderator. Aku sih hanya berpikiran ternyata tidak semua yang sederhana itu baik, tapi ternyata gula sederhana nggak baik. Iya. Lebih bagus yang complicated. Iya, wow. Jadi temen-temen kalau dari awal sampai akhir kayak banyak banget ya, yang nempel aja dulu lah di otak aku. Kayak diabetes itu ternyata banyak banget jenisnya. Yang baru kita bahas baru 2 tipe ya, tipe 1 dan tipe 2 yang dia dari awal memang udah bermasalah si insulinnya, sama yang 2 yang memang jumlahnya dia sedikit, jadi akhirnya nggak bisa apa ya, jadi yang resisten gitulah tipe 2. Terus abis itu
yang bisa menentukan seseorang terkontrol atau enggak pun banyak ya. Jadi dari laboratorisnya ada, dari komplikasinya ada. Jadi nggak bisa Kak sobat autis ini simpulkan sendiri aku terkontrol dengan baik atau tidak. Nah terus apalagi ya kira-kira mungkin tentang tadi apakah DM bisa sembuh atau enggak, kalian masih tetap bisa hidup normal tapi dengan cara mengontrol. Itu aja mungkin ya, jangan berkecil hati. Dan yang sehat, agar tetap sehat, jangan lupa berolahraga dan makannya dijaga ya kan. Itu aja dulu deh kayaknya, soalnya bahasanya bakal banyak banget. Tolong dikumpulkan lagi Jadi Bapi ya pertanyaannya. boleh Bapi ya? Boleh, sebelum tidur juga boleh. Itu aja dulu ya Sobat Autis. Terima kasih banyak sudah menyaksikan live video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.